Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu ya dengan temanya seseorang yang akan datang menghampiri kamu dalam waktu dekat. Oke. Tapi ingat ini general, tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Aries. Ambil saja positifnya dan buang selebihnya ya. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu, jadi bijaksanalah dalam menyikapi, oke? Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan tidak lupa aku ingatkan ya, terutama buat kamu yang baru nemuin video ini atau channel ini ya. Kalau misalkan suaranya kurang keras atau kekecilan, uh, jangan lupa pakai earphone ya atau handfree saat mendengarkan. Kalau masih nggak kedengaran juga atau kurang ini kurang itu ya skip aja ya, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton, mungkin channelnya tidak cocok atau sesuai buat kamu. Jadi simple, oke? Sekarang kita akan baca ya. Di sini kartunya udah kita shuffle, jadi biar senang langsung baca aja biar nggak kelamaan ya. um, ada 5 kartu di sini ya, bisa resonate di kartu pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima ya. Jadi sesuaikan aja gitu. Kalau nggak resonate ya udah ya, ambil positifnya aja ya, buang selebihnya, fun aja ya. Mungkin ini bukan energi kamu gitu ya. Kita lihat dari kartu yang pertama dulu di sini. Oke, kita punya Queen of Pentacles ya. Di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Aku lihat di sini seseorang yang seumuran gitu ya, atau lebih dewasa dari kamu gitu, dan memiliki sifat yang keibuan gitu, atau kalau perempuan ya keibuan gitu, dan juga seseorang yang mandiri. Orangnya siap berkomitmen, punya, mungkin dia punya karir atau bisnis sendiri atau usaha sendiri gitu. Yang jelas seseorang ini tuh meskipun perempuan tapi orangnya mandiri gitu ya, dan orangnya juga baik hati gitu ya, loyal gitu, dan bisa dibilang seseorang ini juga orang yang siap berkomitmen dan setia gitu ya. Kalaupun dia seorang laki-laki juga sama ya, dia punya sisi feminin gitu ya kalau dia laki-laki. Jadi hatinya juga lembut gitu ya, meskipun di luar mungkin dia terlihat dingin atau kaku gitu ya, tapi dalamnya nggak seperti itu gitu. Dari segi finansial juga bagus orangnya ya. Kita lihat lagi. Ada Page of Cups. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Untuk beberapa di sini mungkin kamu akan dealing dengan seseorang yang lebih muda dari kamu ya, atau ada agak kekanak-kanakan orangnya ya, dan juga ada sedikit pemalu gitu ya, agak pemalu orangnya. Dan aku juga ngeliat ini orang baru ya, aku ngeliatnya orang baru di sini, bukan seseorang yang lama kali yang ini. Kita lihat lagi. Kalau misalkan dia usianya lebih tua dari kamu ya, tapi dia memiliki sifat yang kekanak-kanakan gitu ya, atau berjiwa muda gitu orangnya ya. Dan kita lihat di sini ada Temperance. Orang ini penyabar gitu ya. Orangnya juga cukup tenang di sini. Aku lihat juga ada chemistry ya antara kamu dan dia. Mungkin ini juga soulmate ya. Ada koneksi soulmate gitu antara kamu dan dia. Kayak pertama kali ketemu itu kamu sudah ngerasain ada chemistry gitu ya. Dan ini aku ngeliat juga seseorang yang bisa memahami kamu ya, yang bisa mengerti kamu, mungkin juga orang yang bisa menenangkan hati kamu gitu ya, di saat kamu mungkin galau atau sedih gitu ya. Tapi ketika bercerita atau curhat sama seseorang ini gitu ya, untuk beberapa ya, nggak semua, itu kayak mungkin dia orang yang bisa mengimbangi kamu gitu loh ya. Kayak
bisa memahami kamu lah gitu, dan untuk beberapa seperti yang gue bilang tadi bisa mengimbangi kamu gitu seseorang ini. Dan di sini ada Two of Pentacles ya. Oke, Two of Pentacles di sini ada Sagittarius ya. Kemudian Taurus, Virgo, Capricorn lagi. Seseorang ini seseorang yang merasa cocok, aku lihat merasa cocok gitu ya, bonding gitu dengan kamu ya. Makanya tadi aku bilang kayak mungkin kamu dan dia ada yang koneksinya, ada soulmate gitu ya, ada soulmate connection gitu. Dan di sini juga aku lihat seseorang ini orang yang ada yang gak semua ya, ada yang di sini tipikal seseorang yang main-main ya. Jadi hati-hati kalau seseorang ini tuh hanya mempermainkan kamu saja. Dia masih dalam keadaan plan gitu ya, pilih-pilih gitu istilahnya ya. Masih belum betul-betul tahu apa maunya dia sebenarnya gitu, belum dewasa lah istilahnya seperti itu. Makanya tadi aku bilang di Page of Cups di sini kayak orang ini agak kekanak-kanakan gitu. Nah, di sini ada Two of Pentacles, jadi kamu kalau misalkan orangnya seperti ini, kamu hati-hati ya, karena dia bukan tipikal orang yang serius gitu ya, kayak masih main-main gitu. Dan untuk beberapa di sini aku lihat sepertinya orang ini tuh tipikal orang yang sibuk ya. Jadi kalau dia udah fokus dengan pekerjaan dia, karirnya dia, itu kayak dia nggak mau diganggu gitu ya. Karena di sini juga ada Queen of Pentacles ya. Jadi tipikal orang yang sibuk gitu ya dengan pekerjaan dia gitu, fokus dengan karir dia gitu ya, seperti itu. Tapi serius ya kalau yang ini serius, tipikal orang yang serius, nggak suka main-main gitu ya. Kalau dia sudah berkomitmen dengan satu orang, dia akan setia gitu. Jadi kebalikannya yang tadi ya, yang kayak kekanak-kanakan pelin-pelan itu ya. Jadi kamu harus bisa menilai nanti ya, seseorang yang akan datang menghampiri kamu itu seperti apa gitu ya. Kalau misalkan ada sedikit agak gimana gitu ya, ya pokoknya kalau bertemu dengan seseorang yang kayaknya mohon maaf ya, menarik perhatian kamu itu ya jangan langsung serius gitu ya kan. Harus ada pengenalan dulu gitu kan. Nah, dari pertemanan atau kenalan pertama gitu, kenalan kemudian temenan, nah itu kan kamu bisa membuat penilaian gitu ya. Dan di sini ada Justice. Oke. Aku lihat di sini sepertinya ada yang Libra ya, seseorang yang dari masa lalu kamu ya, yang ingin kembali, seperti ingin mengulang kembali ya gitu hubungannya dengan kamu. Kayak ini keadilan ya, kalau menurut aku sih di sini seperti dia ingin meminta maaf sama kamu ya, kembali sama kamu gitu ya. Ini ada seseorang dari masa lalu kamu ya. Seseorang ini mungkin untuk sebelumnya ya, dia mungkin tipikal orang yang tertutup gitu ya. Mungkin kamu juga nggak ada komunikasi dengan seseorang ini. Bisa saja ya kamu dan dia tuh kayak lagi ada masalah. Mungkin kamu dan dia juga nggak lagi komunikasi, dan untuk sebelumnya mungkin dia cuekin kamu, atau orangnya dingin gitu ya, atau biarkan kamu kayak nggak peduli gitu dengan kamu ya. Tapi sebenarnya hatinya masih punya perasaan sama kamu ya, cuman kayak egonya dia atau gengsinya dia yang ngebatasin gitu. Makanya di sini dengan adanya Justice ini, sepertinya orang ini ingin komunikasi lagi dengan kamu gitu ya.
kembali sama kamu gitu. Dan mungkin di sini juga tentang kejujuran juga ya, gitu, karena dia ingin adanya satu keadilan gitu. Mungkin selama ini dia kayak memendam perasaan gitu, atau niatan dia yang sebenarnya, apa yang ada di dalam hatinya sebenarnya gitu, tapi kok dia ngerasa semakin lama kayaknya nggak adil gitu ya buat dirinya sendiri ataupun buat diri kamu, yang mungkin kamu juga menginginkan adanya hubungan yang lebih baik gitu ya. Sedangkan dia selalu denial dengan perasaan dia gitu, karena mungkin ada perbedaan ya, ataupun gengsi. Nah, itu bisa saja gitu ya untuk sebelumnya. Tapi di sini sepertinya orang ini akan datang ya, akan mungkin membuka komunikasi gitu ya, atau langsung ketemu gitu ya. Yang jelas ini seseorang dari masa lalu kamu ya, yang mungkin ingin menyelesaikan masalahnya dengan kamu juga bisa ya, seperti itu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kamu pahami. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.